harus membahas tiap hari, tidak pernah membahas tentang game atau hal-hal yang perkotaan sekali, tapi membahas tentang harga Lombok, harga tomat, harga cabai, harga sayur begitu ya. Bahwa doa adalah sebuah anugerah. Saya juga agak malu sendiri kok, saya yang frater malah saya gitaran sementara umatnya malah berdoa. Kan mungkin Frater Vere sendiri sebagai seorang calon imam itu bingung. Kembali lagi dalam acara podcast Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma bersama saya, Frater Bene. Podcast ini akan membongkar dan menjelajahi misteri-misteri kehidupan serta memecahkan teka-teki kehidupan manusia. Para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, hari ini podcast Theotalk dihadiri oleh seorang bintang tamu, seorang talent yang sangat-sangat menginspirasi kehidupan Anda untuk mengungkap misteri-misteri kehidupan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terpecahkan dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Dan Theotalk menghadirkan sosok ini untuk membantu Anda semua memecahkan misteri dilema kehidupan ini, dilema hati Anda sebagai manusia. Maka dari itu, langsung saja kita sambut Frater Vere. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, Frater Vere ini adalah seorang calon imam Keuskupan Agung Semarang yang sekarang sedang menjalani perutusan studi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, program magister. Dan hari ini dalam Theotalk, acara Theotalk ini, Frater Vere diutus untuk memberikan sebuah pengalaman, memberikan pengalaman-pengalaman hidup ketika menjadi seorang utusan yang oleh seminari tinggi di daerah pegunungan puncak Gunung Merapi, yakni daerah pedesaan yang bernama Sumber. Benar, Frater? Betul sekali, Frater Vini. Oke. Frater Vere ini mengalami atau diutus oleh Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan Yogyakarta untuk mengalami tahun orientasi pastoral di Paroki Sumber, Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Di sana tentu memiliki latar belakang pedesaan yang cukup sangat desa dan jauh dari peradaban kota. Nah, Frater Vere, tanpa berlama-lama, bagaimana Frater Vere ini tiba-tiba mengalami perutusan di Sumber. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi Frater ketika sebelum mendapatkan perutusan ini, atau bagaimana perasaannya ketika mendapatkan perutusan ini? Senang, bahagia, atau takut? Ya, tentu yang pertama saya agak kaget, Frater Vini, ketika dulu diputuskan saya diminta untuk melayani di Paroki Sumber begitu, yang notabene berbeda dengan latar belakang saya. Saya kan asli Semarang, daerah kota kalau boleh dibilang begitu, dan sekarang harus melayani di desa. Walaupun sudah pernah ada spoiler sedikit, tapi tetap saja kaget begitulah. Yang pertama, kenapa di daerah pedesaan yang saya tidak tahu sama sekali orangnya seperti apa, harus membahas tiap hari, tidak pernah membahas tentang game atau hal-hal yang perkotaan sekali, tapi membahas tentang harga Lombok, harga tomat, harga cabai, harga sayur begitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga kaget karena di sana hanya ada seorang pastor yang bertugas, yaitu Romo Sudarisman begitu. Hanya ada seorang sendirian dan saya diminta untuk menemani. Ya, pribadinya Romo seperti apa, mungkin ada beberapa masukan juga dari teman-teman, spoiler ini kira-kira seperti apa begitu, maka agak membuat saya awalnya merasa takut begitu. Wah, iki nanti bagaimana kalau nanti romonya saya salah sedikit kemudian akan dimarahi, atau saya akan bagaimana, apa yang harus saya lakukan begitu kan. Begitu kira-kira yang bisa saya ceritakan. Wow, luar biasa sekali. Jadi perlu ada sebuah spoiler itu yang mempengaruhi sebenarnya isu-isu yang sebenarnya informasi yang tidak
belum tentu benar itu yang mempengaruhi kita sebagai manusia itu merasa takut, khawatir, begitu ya Frater? Betul sekali, Frater Bene. Nah Frater, ngomong-ngomong soal perutusan di sebuah pedesaan ini, apakah perutusan ini mungkin bisa juga sebuah informasi di mana Frater Ferry itu suka dan bisa menangkap tikus gitu ya Frater? Bagaimana itu? Apakah benar informasi ini yang menurut teman-teman netizen bilang itu Frater Ferry itu bisa dan suka menangkap tikus. Itu tikus putih atau yang hitam itu? Itu enggak, Frater Bene. Jadi itu sebenarnya lebih ke pengalaman di seminari begitulah. Memang saya dikenal bukan ahli ya, emang sekali waktu itu saya terlalu berani mungkin ya. Pernah ada tikus yang berkeliaran suatu hari di sebuah ruangan begitu dengan banyak sekali frater. Kemudian kami semua berjibaku untuk melawan tikus itu, mengusir atau bagaimana. Lah saya itu mangkel, saya tuh emosi sekali, dan kemudian tikusnya saya tangkap gitulah, dan saya bawa dalam bayangan saya itu seperti membawa kucing begitu, membawa dikeluarkan begitulah. Dan tikus ini kemudian merengek di genggaman saya, kemudian dia menggigit sini saya dekat jempol itu, kemudian membuat pendarahan yang agak dalam dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah itu oleh Romo Fajar. Dan di sana ya itu kira-kira. Wow, tapi berhasil ya untuk menangkap tikusnya ya? Berhasil. Wow, mungkin itu juga menjadi sebuah penilaian oleh staf seminari tinggi kenapa Frater Ferry ditempatkan di Sumber ya, karena memang mungkin pengalaman di Sumber itu mungkin lagi banyak hama ya, para petani di sana baru sedang mengalami sebuah disposisi banyak sekali hama, tikus-tikus liar, dan mungkin Frater Ferry bisa menaklukkan tikus-tikus di sana, mungkin bisa jadi ya. Ya, mungkin ada pengaruhnya juga. Baik Frater Ferry. Frater Ferry ini di paroki namanya adalah Maria Lourdes. Nah, Frater Ferry berbicara soal teologi. Apakah Frater Ferry di sana mengalami atau bahkan berjumpa secara nyata Bunda Maria seperti penampakan di Lourdes? Bagaimana Frater? Mungkin bisa diceritakan pengalaman di sana, umat di sana, pemahaman atau kemendalaman umat-umat di paroki itu mengenai Bunda Maria. Ya, tentu ada banyak sekali contoh begitulah, karena kalau kita lihat di teologi Katolik diajarkan dalam kitab suci juga Bunda Maria selalu digambarkan sebagai orang yang anawim, seorang gadis desa begitu, yang sederhana, tidak muluk-muluk dalam hal teologi begitu. Dan contoh-contoh Bunda Maria di paroki Sumber tentu ada banyak sekali di sana. Mungkin sebagian besar penduduknya adalah juga warga pedesaan begitu, Frater Bene, maka banyak sekali contoh-contoh kerohanian yang dihidupi oleh masyarakat pedesaan begitu. Bahkan satu pengalaman yang membuat saya tertegun begitulah, ketika suatu kali kami kan ada Taman Doa Maria di sana, ya sering kali dikunjungi walaupun oleh orang-orang sana begitulah, dan kami juga yang OMK sering kali datang ke sana untuk sekedar gitaran, kumpul begitulah. Dan di tengah-tengah kumpul tiba-tiba mereka minta izin sebentar. Saya pikir mau keluar begitulah, mau keluar area taman doa untuk kemana, atau entah beli mie atau apa. Ternyata mereka keluar untuk berdoa. Jadi mereka itu berdoa, dan saya dengan beberapa teman masih gitaran di sekitar Gua Maria, sekitar Taman Doa Maria itu. Maka saya juga agak malu sendiri, kok saya yang frater malah saya gitaran sementara umatnya malah berdoa begitu. Tapi itu menunjukkan bagaimana mereka menghidupi kerohanian seperti Bunda Maria baru di zaman ini, kira-kira begitu Frater Bene. Wow, luar biasa sekali ya. Memang sebuah distraksi di mana mungkin terkadang kita sebagai seorang calon imam itu ketika berdoa itu melihat itu sebagai sesuatu tugas. Tapi kalau umat mungkin di luar itu sebuah anugerah. Tapi itu menjadi refleksi bagi kita juga sebagai seorang calon imam ya Frater. Dan Frater Ferry ini akhirnya memberi juga insight atau refleksi di mana ada sebuah kesadaran di situ bahwa ya ini selain tugas, ini juga menjadi sebuah anugerah, bahwa doa adalah sebuah anugerah. Benar Frater? Betul sekali. Baik, terima kasih sekali Frater Ferry.
sekali lagi, ini ada pertanyaan menarik ini, Frater. Apa yang membuat atau pengalaman menarik apa yang bisa membuat Frater Ferry ini bertahan di Paroki Sumber yang notabene daerahnya cukup kampung, cukup sangat desa sekali, jauh dari mungkin toko-toko atau apalah. Kalau di kota kan mudah ya, cari Indomaret, cuma jalan kaki aja bisa, cari kopi gitu juga bisa. Lah di sana itu apa yang membuat Frater Ferry ini bisa bertahan sampai 1 tahun di sana? Ya, tentu kalau dikatakan bertahan ya tidak survive. Itu maksudnya ya walaupun Paroki Sumber dikatakan apa tadi daerah yang dalam arti tertentu terpencil, tidak seperti di perkotaan begitulah. Tentang apa mungkin warung-warung makan tuh tidak banyak ditemukan di sana. Indomaret, Alfamart juga tidak ada, maksudnya minimarket tidak ada ditemukan di sana. Bahkan lampu merah pun tidak ada di seluruh paroki. Seingat saya nggak ada lampu merah begitu. Tapi yang buat saya bertahan justru pengalaman baru untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda, Pak Tervini. Sana bagaimana saya yang biasanya hidup dengan gaya hidup perkotaan begitulah, harus mengalami berbicara dengan orang-orang yang pekerjaan setiap hari ya bertani, ya hidup di pedesaan begitu, menghidupi kebudayaan mereka. Saya juga sampai pernah sekali waktu ikut mereka untuk susur sungai begitulah, untuk susur sungai, melihat kekayaan alam di sana. Dan walaupun berbeda sekali dengan yang saya alami dan saya kesulitan untuk beradaptasi, tapi saya bersyukur karena mengalami pengalaman yang baru. Ternyata Tuhan juga bisa ditemukan dalam hal-hal seperti ini, dalam orang-orang seperti ini yang bekerja bertani, yang mungkin mengembangkan kebudayaan, menari segala macam. Tidak hanya dalam orang-orang yang perkotaan seperti di tempat saya begitulah. Maka itu yang membuat saya selalu semangat setiap hari ketika toper Frater Ferry. Wow, ternyata Frater Ferry ini survive dalam ketika untuk bertahan dalam kehidupan atau situasi pedesaan, di mana Frater Ferry ini sebenarnya latar belakang kota, terbiasa dengan kehidupan di kota, apalagi seminari tinggi juga daerahnya juga cukup kota. Betul sih. Dan ditempatkan di desa, bagaimana bisa mensiasati keadaan, dan kebahagiaan itu pasti menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang sedang kita alami. Benar nggak, Frater? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal kebahagiaan, Frater Ferry, kebahagiaan apa yang mungkin bisa ditemukan oleh Frater Ferry di tempat itu yang membuat Frater Ferry itu mampu untuk inilah sebuah anugerah, sebuah rahmat kehidupan, rahmat perutusan yang diberikan Tuhan kepada Frater Ferry melalui Paroki Sumber Maria Lourdes. Kalau tentang kebahagiaan tentu ada banyak hal Frater Ferry. Yang terutama dulu paling saya syukuri adalah kebahagiaan karena boleh mengalami kebersamaan dengan mereka. Jadi saya merasa kalau di desa begitu, yang bisa dibilang kekasan dari pedesaan dibanding perkotaan tentu suasana keguyuban sebagai masyarakat begitulah. Jadi tidak mungkin berbeda jenis dengan di kota begitu ya, keguyubannya dihidupi secara berbeda, tapi bagi saya terasa lebih dekat begitulah kalau orang pedesaan itu dengan kami, bahkan dengan saya yang orang dari luar pun tetap menyapa, bertanya keadaan tuh hal yang wajib begitulah. Ketika saya naik motor kemudian melewati rumah-rumah begitu, bertemu dengan umat kemudian menyapa begitu, dan saya sempatkan kadang untuk berhenti sebentar juga untuk menyapa gimana keadaan Bapak Ibu atau anaknya sekarang di mana. Itu selalu contoh-contoh keguyuban yang muncul dalam hal sederhana tapi justru menunjukkan bagaimana umat di sana sangat ramah, sangat menunjukkan bahwa kebersamaan itu menjadi nilai utama begitulah. Yang lain tentu ya daya tahan dalam menghadapi itu. Saya di sana merasa lebih banyak belajar banyak hal dari sisi keparokian, juga dari sisi
hal-hal yang sederhana pun juga saya pelajari, bahkan dari memasak itu yang salah satu yang penting yang saya pelajari sangat banyak begitulah. Kerap kali juga karena di Pasuruan hanya ada kami berdua, saya dan Romo Daris begitu, dan Romo juga kadang menjadi bahan percobaan saya untuk mencoba hasil-hasil masakan saya begitulah. Kadang saya menggodok merebus telur begitu ya, hanya mungkin 5 menit saya angkat dan ternyata masih encer begitulah, dan Romo Daris tidak pernah marah, dia hanya mencicipi dan tetap dihabiskan. Saya masak telur dadar kadang kurang matang, masih cair gitu, kadang juga terlalu gosong, kadang lupa memberi garam begitu, tapi juga Romo Daris tidak pernah marah dan hanya mencicipi begitu. Cuman tanya, "Ini Kiko yang masak kah? Apa kamu yang masak Oh iya, saya yang masak. Oh ya udah." Tetap dimakan dengan senang hati. Nah, itu menimbulkan sukacita dalam diri saya. Saya bersukacita karena Romo Daris tetap mau menikmati apa yang saya santap dengan sukacita, dan itu membuat saya juga bersukacita. Kira-kira begitu, Frater Vini. Oh, luar biasa sekali ya Frater Vere ini ya. Ternyata di sana cukup sangat mandiri, paroki yang cukup mandiri. Frater Vere belajar banyak hal, memasak, kemudian selain itu juga bagaimana berhadapan dengan orang banyak untuk mempertahankan sebuah keguyuban, sebuah kebersamaan, sebuah romantisme kehidupan sebagai manusia sosial. Baik Frater Vere, ngomong-ngomong soal kebersamaan, soal romantisme, soal kebersamaan, keguyuban tadi ya, kalau lebih bahasa melankolis atau bahasa Jawanya atau bahasa kemendalamannya tuh, kebersamaan itu lebih dalam lagi adalah guyub. Nah, itu kayaknya lebih ada relasi yang lebih dalam ya. Ngomong-ngomong soal keguyuban, Frater Vere tadi merasakan sukacita ketika telurnya masih dimakan, kemudian meskipun dengan berbagai banyak masalah ya, entah itu yang setengah matang, entah itu yang belum matang atau belum dikasih garam. Tapi Frater Vere yang mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman muda atau orang-orang atau pemirsa di rumah, hal yang paling membuat manusia itu merasa krisis itu adalah ketika menerima sebuah penolakan entah dari seseorang atau dari banyak orang, entah itu berupa verbal atau berupa bahasa tubuh, entah itu disingkirkan dari sosial atau dinengkewai, istilah Jawanya diasingkan dari sosial. Nah, bagaimana Frater Vere, apakah pernah mengalami situasi itu, penolakan itu, dan bagaimana Frater Vere menanggapi atau keluar dari zona akhirnya penolakan itu sebagai anugerah, menerima penolakan sebagai anugerah untuk mendewasakan Frater Vere sebagai manusia. Kalau penolakan mungkin tidak sebanyak penerimaan ya. Saya bersyukur lebih banyak diterima daripada ditolaknya begitu, Frater Vere. Namun mungkin kalau penolakan itu dianggap sikapnya banyak hal ya, ada ketidakpedulian, orang-orang nggak peduli ketika kita berkarya segala macam. Mungkin contoh ya, salah satu yang saya alami juga mungkin terkait mengumpulkan orang muda, itu sulitnya setengah mati, Frater Vini. Di paroki begitu saya merasa bahwa setelah pandemi orang-orang muda itu jarang sekali untuk berkumpul. Bahkan di beberapa wilayah di tempat saya tidak ada perkumpulan orang mudanya. Maka saya juga berinisiatif untuk mulai lagi mengumpulkan mereka masing-masing per wilayah, begitu nanti harapannya bisa berparoki begitu. Dan sekali waktu saya pernah mengundang satu wilayah gitu di grup WA, kan ada grup WhatsApp-nya itu, untuk berkumpul pada hari ini jam segini di tempat ini, di gereja Sumber waktu itu. Dan ketika saya mengumpulkan, saya menulis undangan, mengetik undangan itu di WA, kemudian saya juga membelikan gorengan juga. Saya izin untuk beli gorengan di luar begitu, di tempat yang di pasar yang agak jauh, berapa kilo itu jauhnya.
Dan saya kembali hujan-hujan saya paksakan untuk membeli gorengan itu supaya nanti harapannya ada teman-teman yang datang kemudian ada makanan yang bisa disantap sambil ngobrol bareng begitulah. Dan ternyata saya pulang, saya menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ternyata tidak ada seorang pun OMK yang datang dalam acara itu yang saya selenggarakan itulah. Dan akhirnya gorengan itu pun tinggal lama-lama menjadi semakin kalau semakin lama itu kan semakin nggak enak begitu kan. Maka sebelum nggak enak akhirnya saya serahkan kepada orang-orang siapapun yang lewat begitulah, yang lewat atau orang-orang yang ada di pasuran itu saya serahkan semuanya. Maka ya itu bentuk penolakan salah satu yang saya hadapi. Tapi justru dari penolakan itu saya belajar bagaimana caranya untuk mengajak orang-orang muda supaya mau kumpul, supaya mau untuk ikut dalam acara. Saya mengenal satu persatu orang-orang muda siapa yang kira-kira bisa mengajak lebih banyak orang begitu. Dan puji Tuhan ya sekarang ya walaupun masih sedikit tapi juga sudah ada usaha, sudah ada kelompok kecil yang sepertinya mau untuk selalu berkumpul, untuk rajin berkumpul dan mengembangkan kelompok OMK ini, dan saya harap akan semakin berkembang dari hari ke hari. Kira-kira itu Pak Tervini. Wow, ternyata sebuah usaha untuk mengumpulkan orang-orang muda di era sekarang untuk hidup menggereja memang cukup sulit ya. Betul. Bahkan mungkin Frater Veres sendiri sebagai seorang calon imam itu bingung mau bagaimana lagi ini. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal mengumpulkan ini Frater Dus, pertanyaan sebelum memberikan quotes kepada pemirsa di rumah, pertanyaan terakhir ini, apa yang Anda tawarkan sebagai seorang calon imam, sebagai seorang imam gereja di masa depan untuk orang-orang muda melalui kehidupan gereja secara konkret, secara nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang zaman sekarang? Apa yang Anda tawarkan melalui kehidupan menggereja? Apakah hanya sukacita hahi atau bagaimana? Silahkan Frater. Oh tentu tidak hanya sukacita yang hahihi, tapi juga saya pikir ada unsur perjuangan yang bukan hanya mengurangi sukacita itu, tapi justru menambah nilai dari kehidupan kita. Kalau saya dan Frater Beni juga memilih kehidupan sebagai calon imam, nanti harapannya akan menjadi imam-imam gereja Katolik yang baru nanti akan melayani begitu. Kami harapannya tidak hanya menawarkan hahihi juga, dan kami juga mengatakan kepada orang-orang muda di luar sana tidak hanya hahihi Dadi Romo, tidak hanya sukacita yang semu, yang belaka, yang hampa begitu. Ada sisi perjuangan, tapi saya yakin bahwa perjuangan itu tidak hanya perjuangan yang tidak berarti, tidak hanya perjuangan yang sia-sia, tapi juga justru akan memberi kita nilai bagi kehidupan kita. Dan setelah nanti selesai perjuangan kita akan bersyukur bahwa seluruh hidup kita nanti bukan hanya hidup yang bahagia, yang senang-senang, yang hahi, tapi juga hidup yang bernilai karena perjuangan yang pernah kita lakukan, suka duka yang pernah kita lakukan. Begitu Pak Tervini. Wow, para pemirsa di rumah, luar biasa sekali Frater calon imam Keuskupan Agung Semarang, Frater Vere ini memberikan inspirasi bagaimana hidup kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sekedar hahihi, sesuai dengan passion atau sesuai dengan kemampuan kita untuk merasakan senang gitu aja, bukan seperti itu ya kebahagiaan. Tapi kebahagiaan adalah sebuah perjuangan, sehingga kebahagiaan itu tentu akan semakin bernilai dan semakin kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu untuk semakin mensyukuri bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Benar Frater? Betul sekali Frater. Terima kasih sekali Frater Vere atas kebersamaan. Mungkin ada quotes singkat tapi nggak singkat banget, tapi bisa mudah untuk diingat oleh para pemirsa di rumah, orang-orang muda yang sekarang mungkin baru scroll pengen posting foto atau video tapi nggak tahu mau nulis quotes apa di caption apa. Nah, mungkin Frater Vere bisa memberikan sebuah quotes. Silakan Frater. Mungkin saya
bisa secara singkat sekali, tapi intinya Tuhan tidak butuh sempurnamu. Tuhan tidak butuh baikmu, tidak butuh bagus-bagusmu. Tuhan justru butuh kelemahanmu dan kemauanmu untuk berusaha. Ketika kamu mau, ketika kamu berusaha, Tuhan akan mengubah deritamu, mengubah perjuanganmu menjadi hal yang bernilai, menjadi sukacita pada akhirnya. Mungkin itu Frater Ferry. Wow, luar biasa sekali Frater Ferry ini, sungguh sangat mendalam dan menginspirasi sekali ya. Frater Ferry ini ternyata memang Tuhan tidak butuh kebaikan. Tuhan hanya butuh kemauan untuk berusaha, pertobatan sehari-hari. Benar Frater? Betul sekali Frater. Terima kasih sekali Frater Ferry atas kebersamaan dan waktunya untuk bersedia menjadi tamu, menjadi inspirasi, menjadi talent di Theotalk pada episode ini. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa di rumah, para hadirin sekalian yang ada di studio. Dan semoga apa yang dibicarakan, apa yang diberikan oleh Frater Ferry ini memberikan inspirasi bagi para sahabat Theo yang ada di rumah. Dan tentu menjadi inspirasi juga bagi kita sebagai seorang calon imam, sebagai generasi muda, penerus gereja dan harapan bangsa di era zaman sekarang. Amin Frater. Amin Frater Beni. Baik para pemirsa di rumah, saya Frater Beni, saya Frater Ferry. Kami mohon pamit. Terima kasih atas kesetiaan menonton podcast Theotalk ini. Jangan bosan-bosan. Jangan lupa subscribe and like. Comment dan like. Yes, that's right. Netizen tentu ada untung dan ruginya, tetapi komentar Anda yang positif memberikan kami juga semangat untuk terus berkarya. Dan komentar-komentar kritik saran tentu juga kami butuhkan untuk kemajuan dan kemantapan kami dalam acara podcast Theotalk, membongkar misteri-misteri kehidupan dan teka-teki dalam kehidupan Anda, kehidupan kita semua sebagai manusia. Terima kasih, sampai jumpa.